Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kontrol dan kendalikan diri. Titus 2 ayat ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu semua, kontrol dan kendalikan diri atau kita sebut sebagai penguasaan diri, self control, adalah kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sendiri, di mana kontrol perilakunya dipegang oleh diri sendiri, bukan orang lain, seperti orang tua, guru, maupun pimpinan. Penguasaan diri seringkali dimaknai sebagai kesabaran atau menahan amarah. Secara umum, penguasaan diri sering diartikan sebagai kemampuan mengatur diri sendiri, baik secara fisik, psikologis, cara berpikir, dan perilaku yang membawa kita ke arah positif. Lalu dalam kamus Alkitab sendiri, penguasaan diri dapat diartikan sebagai tindakan mengekang diri, menghindari diri dari keinginan-keinginan duniawi, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Misalnya keinginan merokok, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Ketika hidup kita mengikuti keinginan-keinginan daging, maka hidup kita akan dikuasai oleh dosa yang dapat menghasilkan maut. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus dalam Titus 2 ayat ke-6 menasehatkan anak muda, termasuk setiap kita Bapak Ibu orang tua sekalipun, untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Walaupun di sini dinasehatkan harus menguasai diri dalam segala hal, tapi ada 3 hal yang penting untuk kita kuasai. Apakah itu? Yang pertama, pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat ke-5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Yang kedua, lidah dan ucapan. Amsal 21 ayat ke-23 mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Rasul Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. So, kenyataannya, banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Sebisa mungkinlah Bapak Ibu semua, pergunakan dan kendalikan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah perkataan kita ini untuk membawa berkat dan bukan kutuk. Pakailah lidah kita untuk membangun kehidupan orang lain. Dan yang ketiga, mata. Ada tertulis di Matius 6 ayat ke-22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. So, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus dalam dosa. Jadi kontrol dan kendalikan diri kita itu sangat penting. Amsal 25 ayat ke-28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. So, ketika kita tidak menguasai diri, maka firman Tuhan mengibaratkan seperti kota yang roboh temboknya. Maka musuh-musuh dapat menyerang kota tersebut. Sebaliknya, ketika kita mau menguasai diri kita, maka musuh tidak pernah dapat menyerang kita. Roma 8 ayat ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Hiduplah di Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.